Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya akan menambahkan beberapa hal, atau lebih tepatnya mengajak saudara untuk kembali kepada poin penting yang akan kita jadikan landasan konseptual dalam sebuah fase peradaban Islam, yaitu pada fase Khulafaur Rasyidin. Itu fase setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Cerita sejarah tentang Khulafaur Rasyidin itu secara naratif mungkin sudah kita dapatkan, dan itu mudah untuk ditemukan melalui bacaan-bacaan. Semakin banyak kita membaca, akan semakin banyak kita mendapatkan informasi tentang bagaimana jalan ceritanya pemerintahan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana jalannya kemajuan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para khalifah dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, narasi-narasi itu sudah kita pelajari ya di pelajaran sejarah Islam ketika di tingkat sanawiyah, aliyah, atau pelajaran pendidikan agama Islam PAI ketika di SLTP atau SMA. Nah, bahkan mungkin bagi yang pernah mempelajari sejarah Islam di MDA, TPA, mungkin ini sudah menjadi pengetahuan yang populer saja. Persoalannya mungkin kita lupa atau mungkin kita tidak begitu memperhatikan sehingga kita tidak begitu hafal bagaimana jalan ceritanya. Tapi sejarah bukan sekadar jalan cerita, tapi bagaimana apa yang membuat cerita sejarah itu terbentuk atau mengapa peristiwa itu terjadi. Itu pertanyaan yang penting. Sederhananya begini, setelah Nabi wafat, mengapa umat Islam memilih khalifah? Untuk apa? Nah, kan itu pertanyaannya. Kalau siapa khalifah setelah Nabi Muhammad, ya gampang. Ada Abu Bakar, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi pertanyaannya, mengapa ada khalifah? Lalu apa pengertian khalifah? Oke, kita mulai dari pengertian khalifah. Khalifah kalau secara kebahasaan itu adalah pengganti. Atau kalau kita lihat dari asal katanya menurut makna kamus, khalafah itu adalah kata kerja, artinya datang setelah atau datang belakangan. Nah, jadi dalam konteks ini, dalam konteks kepemimpinan, maka khalifah adalah sistem kepemimpinan yang datang setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Itu arti khalifah. Jadi apakah khalifah itu makna politik? Ya, karena politik terkait dengan urusan orang banyak. Jadi yang politik itu ya urusan orang banyak. Asal katanya kan polis kota, kemudian politik bagaimana tata cara mengurus kota. Nah, dalam tata cara itulah nanti ada sistem kepemimpinan, ada aturan, ada masyarakat, dan segala macamnya. Jadi politik sebenarnya bukan suatu yang tabu untuk dibicarakan, tapi memang politik adalah sesuatu yang menjadi urusan setiap warga masyarakat. Ya, asal katanya polis, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu siasah politik, nah, siasat. Tapi yang lebih tepatnya itu adalah maknanya tata cara, bukan siasat dalam arti bersiasat kemudian mencari trik, tipu-tipu, bukan begitu. Yang siasah itu adalah tata cara atau lebih tepatnya manhaj, metode menyelenggarakan negara. Lalu
karena kita belajar sejarah peradaban Islam, tentu kita akan mencari makna historis dari kata khilafah. Jadi secara historis, khalifah itu muncul setelah wafatnya Nabi, adalah fenomena baru dalam dunia Islam setelah wafatnya Nabi. Nah, tadi makna khalifah itu adalah pengganti. Maka yang dimaksud pengganti di sini adalah pengganti Nabi dalam mengawal urusan-urusan umat Islam, baik urusan yang sifatnya duniawi ataupun urusan ukhrawi. Jadi dalam tugas-tugas kekhalifahan itu mencakup urusan dunia dan urusan akhirat, mencakup urusan agama dan juga mencakup urusan-urusan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Nah, kalau menurut Ibnu Khaldun itu jelas bahwa khalifah itu mengganti atau mengambil alih urusan yang sebelumnya diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti khalifah ini hanya orang yang bertugas sebagai suksesor, pengganti melaksanakan urusan. Jadi bukan mengganti Nabi. Nabi dalam keyakinan umat Islam itu sudah berakhir. Masa kenabian berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka pengganti Nabi bukan Nabi, tapi dia mengganti melaksanakan tugas-tugas yang sebelumnya dilaksanakan Nabi dalam mengurus urusan umat, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Atau lebih tepatnya, karena bagi umat Islam semuanya itu urusan agama, maka lebih tepatnya adalah urusan dunia dan akhirat. Itu menurut Ibnu Khaldun. Nah, sementara dalam pengertian yang ditawarkan oleh Al-Mawardi, bahwa ada beberapa kata kunci bahwa khalifah ini terkait dengan konsep kepemimpinan atau imamah. Imamah dalam arti pemimpin, ya, kepemimpinan. Jadi khalifah kita artikan dulu sebagai sebuah konsep tentang kepemimpinan. Nah, yang kedua terkait dengan tugas. Nah, di dalam sistem khalifah ada tugas-tugas yang diemban. Apa tugas-tugas yang diemban? Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tadi. Pertama itu tugas-tugas urusan dunia, urusan ekonomi, urusan politik, urusan kesenian dan segala macamnya, urusan kemajuan peradaban. Urusan-urusan agama, termasuk fatwa keagamaan dan segala macamnya. Maka dalam kata khilafah itu termaktub tugas-tugas. Tugas-tugas siapa? Ya, tugas-tugas yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dalam konteks dia sebagai Nabi dan Rasul. Nah, dalam konteks sebagai Nabi dan Rasul, dia tugas-tugasnya tidak digantikan, tapi karena ada kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, maka kepemimpinan menjadi wajib ada untuk menyelenggarakan urusan-urusan umat Islam. Nah, yang ketiga, basis dasar, kalau menurut Al-Mawardi ini basis dasarnya adalah syariat Islam. Apa syariat Islam itu? Syariat Islam jangan diartikan hanya sebatas hukum, fikih semata. Tapi yang syariat Islam itu adalah dalam konteks yang lebih luas, dalam makna yang lebih umum, segala urusan-urusan kemanusiaan, baik dunia ataupun akhirat, yang dasar rujukannya itu, atau sumber-sumber dalil pelaksanaan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, jadi itu makna khalifah. Maka kita batasi makna khalifah ini dalam periode pemerintahan Khulafaur Rasyidin secara historis. Mereka tidak mempunyai bayangan sama sekali tentang apakah akan membuat negara, apakah ingin membuat kerajaan dan segala macam. Tapi mereka berpikir, umat Islam pada waktu berpikir, nah, lu siapa lagi yang akan memimpin umat? Siapa lagi yang akan mengurus kita? Nah, maka setelah Nabi wafat, ini kan suatu yang ironi juga ya. Setelah Nabi wafat, bukannya menyelenggarakan jenazah Nabi, padahal Nabi mengatakan segera akan menyelenggarakan jenazah kaum muslimin yang meninggal. Tapi Nabi Muhammad
sahabat malah sedang berpikir bagaimana cara kelanjutan agama ini, siapa yang akan mengurusnya. Itu terjadi di tengah suasana kepanikan. Begitu paniknya umat Islam setelah wafatnya Nabi. Ya, peristiwa ini sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Ini menjadi dalil historis atau dalil sejarah bahwa kepemimpinan itu menjadi urusan yang penting bagi umat Islam. Nah, jadi secara historis kemunculan istilah khalifah ini berada tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Jadi tidak ada pretensi apa-apa, khalifah itu mengganti. Nah, siapa yang akan mengganti? Siapa yang akan mengganti? Itu saja pikirannya, sederhana sekali pada masa-masa awalnya. Jadi kalau kita lihat di dalam periode pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini ada 4 khalifah. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu terpilih dalam peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah atau berada di perkumpulan tempat musyawarahnya Bani Sa'ad. Ya, pemimpin kaumnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Abu Bakar dipilih pada waktu itu. Kaum Ansar berpikir setelah Nabi wafat kaum Muhajirin ini akan kembali lagi ke Mekah, tapi ternyata tidak. Maka mereka berpikir siapa lagi yang akan mengurus Madinah ini? Ya mereka berpikir ya kaum Ansar lah. Maka mereka menunjuk calon penggantinya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun bersamaan dengan itu di Saqifah Bani Sa'idah juga ada orang-orang Muhajirin. Nah orang-orang Muhajirin ini kemudian mengatakan kami tidak akan kembali ke Mekah karena Madinah ini adalah kotanya Nabi. Maka bermusyawarahlah kaum Ansar mengajukan calon pemimpin, kaum Muhajirin juga mencalonkan. Namun atas berkat penjelasan dari Umar bin Khattab, maka Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin dengan mengemukakan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pemilihan khalifah pertama itu disebut dengan metode musyawarah kaum muslimin. Di mana tempatnya? Di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian yang kedua, pemilihan Umar bin Khattab. Pemilihan Umar bin Khattab ini bagaimana caranya? Tidak lama menjelang Abu Bakar wafat, dia mulai sakit-sakitan dan dia mulai mengkhawatirkan siapa yang akan melanjutkan tugas berat yang tengah diembannya. Dalam periode pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dia akan menghadapi banyak tantangan. Tantangan dari orang-orang murtad, tantangan dari orang-orang yang enggan membayar zakat, tambah lagi pemberontakan dari beberapa kelompok yang menyebut dirinya sebagai nabi. Maka Abu Bakar khawatir. Lalu dia dalam tengah sakitnya itu dia mengundang sahabat-sahabat senior. Katanya kalau saya wafat siapa lagi yang akan melanjutkan ini? Maka setelah musyawarah dengan para sahabat, akhirnya banyak sahabat yang menunjuk kepada Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Dalam kondisi sulit, zaman-zaman keras yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya pada dasarnya lemah lembut, tapi karena keadaan sangat pelik sekali, maka Abu Bakar masa pemerintahnya sangat keras sekali. Nah, yang sekarakter dan karakter dasarnya memang keras itu, yang bisa tegas itu adalah Umar bin Khattab. Makanya para sahabat-sahabat senior menunjuk
Umar bin Khattab lah orang yang tepat. Jadi pada dasarnya pemilihan Umar bin Khattab adalah musyawarah para sahabat-sahabat senior sebelum Abu Bakar wafat. Tapi dalam literatur sejarah kita temukan bahwa pengangkatan Umar bin Khattab ini berdasarkan wasiat atau penunjukan dari Abu Bakar. Betul, tapi itu adalah proses akhir. Proses awalnya musyawarah dengan para sahabat senior, kemudian baru Abu Bakar mewasiatkan kepada kaum muslimin agar setelah dia wafat, Umar bin Khattab diangkat menjadi penggantinya. Nah, ada yang unik pada masa pemerintahan pada masa Umar bin Khattab ini, kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dia disebut sebagai khalifatir Rasulillah. Tapi pada masa Umar, dia agak keberatan menggunakan istilah khalifatir Rasulillah. Kalau begitu saya khalifah Rasulillah, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pada masa Umar bin Khattab, dia disebut sebagai khalifatir Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulillah. Nah, kalau begitu, kalau orang setelah saya bagaimana? Nanti kan panjang lagi gelarnya. Maka Umar bin Khattab dinasihati, oke, tetap namanya khalifah, tapi Umar bisa menggunakan sebutan yang lain untuk memanggil dirinya. Maka Umar bin Khattab lebih senang dia dipanggil sebagai Amirul Mukminin atau pemimpinnya orang-orang beriman atau pemimpin kaum muslimin. Nah, itu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dipilih dengan cara musyawarah para sahabat senior, kemudian dilanjutkan dengan wasiat Umar bin Abu Bakar As-Siddiq setelah bermusyawarah dengan sahabat itu. Nah, kemudian pada periode ketiga, yaitu periode pemerintahan Utsman bin Affan, juga dilakukan musyawarah. Tapi musyawarah ini juga didasari musyawarah Utsman bin Affan dengan para sahabat-sahabat. Bagaimana caranya? Lalu setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Utsman menunjuk 6 orang, ya, 6 pada akhir periode sebelum wafatnya Umar bin Khattab, Umar juga berpikir siapa lagi yang akan menggantikannya. Umar bin Khattab kan sebelum wafatnya itu mengalami luka yang cukup serius sehingga dia sakit, ditikam oleh Abu Lu'lu, ya. Nah, saat itulah dia berpikir untuk menunjuk penggantinya. Lalu setelah musyawarah Umar dengan para sahabat-sahabat senior, lalu dia membentuk 6 orang panitia atau istilah sekarangnya presidium. Nah, 6 orang. Nah, 6 orang inilah yang nanti bertugas memilih siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya. Jadi yang 6 orang ini bertugas memilih, namun di antara yang berenam ini juga boleh mencalonkan diri sebagai calon khalifah. Di antaranya itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, dan ada Talhah bin Ubaidillah. Jadi 6 orang ini mencerminkan dari kelompok Ansor dan dari kelompok Muhajirin. Jadi 6 orang ini berhak mencalonkan diri. Lalu seandainya di antara ke-6 ini terjadi perselisihan sehingga mungkin bisa jadi suaranya imbang nanti, ya. Lalu Umar bin Khattab menunjuk putranya, memasukkan putranya sebagai salah satu dari 6 dari tim pemilih ini. Jadi menjadi 7, yaitu putranya itu Abdullah bin Umar. Cuman catatannya Abdullah bin Umar ini tidak berhak dicalonkan sebagai calon khalifah. Jadi kalau seandainya suaranya nanti imbang 3-3, maka yang menujukan itu adalah yang membuatnya menang itu adalah Abdullah bin Umar. Dan kata lain, posisi Abdullah bin Umar di sini dia bisa memenangkan dan dia bisa mengalahkan, tergantung perspektif. Bagi orang yang kalah mungkin dia dianggap mengalahkan, tapi bagi orang menang dia menganggap memenangkan. Tapi
Ini kan pikiran orang zaman sekarang. Tapi pada zaman itu Umar masukkan itu adalah untuk menyelesaikan seandainya terjadi persengketaan. Insya Allah 6 sahabat itu adalah semuanya sahabat-sahabat utama yang dijamin masuk surga, dan Umar bin Khattab merupakan sosok yang mulia, sahabat Nabi yang sangat mulia, dan tidak mungkin dia melakukan kecurangan-kecurangan untuk pemenangan calon. Jadi dia bukan tipe tim sukses gitu ya. Nah itu, maka setelah musyawarah maka terpilihlah Utsman bin Affan. Terpilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi bagaimana cara pemilihan Utsman bin Affan? Ya musyawarah presidium. Nah, kemudian presidium ini disebut sebagai Ahlul Halli wal Aqdi atau dewan presidium yang memilih calon khalifah. Khalifah terakhir setelah Utsman bin Affan wafat, dia tidak sempat menunjuk siapa-siapa untuk menggantikannya. Nah, lalu di tengah huru-hara setelah pembunuhan Utsman bin Affan, maka sahabat berpikir siapa lagi yang akan diangkat menjadi pemimpin. Kaum muslimin pada waktu itu sudah berpikir bahwa yang akan menjadi khalifah itu sudah pasti Ali bin Abi Thalib, sebab nama Ali bin Abi Thalib itu sudah tersebut lama, sejak zaman setelah Abu Bakar As-Siddiq ke Ali bin Abi Thalib dianggap menjadi calon yang pas. Karakternya sama keras dengan Umar bin Khattab, sama tegas. Kemudian setelah zaman Utsman begitu juga, Ali muncul lagi sebagai kandidat tadi ya. Nah sekarang setelah Utsman bin Affan wafat, otomatis mata umat Islam langsung menyorot ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lah selanjutnya. Tidak ada lagi yang lain. Nah, kecuali nanti setelah Ali diangkat muncul kontroversi. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam pada waktu itu, melihat Ali bukanlah sosok yang pas untuk menjadi pemimpin pada waktu itu karena dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ali setelah dia tidak terpilih pada zaman pemilihan Alul Halli Waqdi yang 6 itu, dia akan berada ke Kufah, dia lebih fokus kepada pengajaran agama di daerah Kufah. Jadi dia tidak punya kekuatan politik apa-apa. Nanti kata Muawiyah, ya dia mungkin bukan sosok yang pas. Sayalah sosok yang pas, saya gubernur di Kufah, di Syam, dan saya mempunyai pasukan dan lebih mampu untuk mengatasi kekacauan yang terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Nah, tapi ternyata umat Islam berpandangan lain. Kaum muslimin pada umumnya berpikiran Alilah yang lebih tepat, didukung oleh beberapa sahabat-sahabat senior. Nah, ini dari keempat tata cara pemilihan khalifah ini, kita lihat semuanya berbeda-beda ya, bahwa Khulafaur Rasyidin tata cara pemilihan pemimpinnya pada waktu berbeda-beda. Ada 4 cara. Abu Bakar musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, kemudian Abu Bakar Umar bin Khattab itu di musyawarah Abu Bakar lu, kemudian dia wasiatkan kepada kaum muslimin, setelah saya wafat pilih Abu Bakar ya, Umar bin Khattab ya. Kemudian setelah setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab sakit dan dia merasa umurnya tidak lama, dia membentuk panitia. Panitia inilah yang memilih calon khalifah. Kemudian setelah Utsman bin Affan wafat, dia tidak menunjuk calon, lalu kaum muslimin mengisyaratkan, suara-suara publik itu menunjukkan kalau di polling pada waktu itu Ali bin Abi Thalib dipilih oleh masyarakat. Nah, kan empatnya berbeda, tapi yang mempersamakan dari 4 perbedaan ini adalah setelah mereka dipilih, lalu umat Islam mengambil baiat. Jadi pemilihan bisa berbeda, tapi baiatnya sama. Baiat inilah janji setia kaum muslimin untuk mendukung khalifah yang terpilih. Jadi ada 4 cara dan yang berbeda, tapi ada satu hal yang sama, yaitu bai'ah. Nah, itu dasar konsep yang perlu kita tarik dari
periodisasi kepemimpinan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ingat, sistem khalifah ini merupakan sumbangan Islam terhadap peradaban dunia. Ada banyak sistem pemerintahan pada waktu itu dan banyak tata cara pengangkatan pemimpin, tapi khalifah merupakan suatu fenomena baru. Di beberapa tempat ada sistem kerajaan, sistem kekaisaran, dan sistem segala macam, tapi Islam mempunyai sistem baru yang demokratis, musyawarah, pemilihan, dan bai'ah. Ini konsep baru yang ditawarkan oleh Islam. Dan inilah konsep peradaban Islam yang asli atau genuine, orisinal datang dari Islam. Jadi tawaran konsep demokratis ya, dalam metode khalifah yang ditawarkan oleh umat Islam. Itu poinnya dari kita. Sedangkan kemajuan-kemajuan peradaban Islam pada masa khalifah itu silakan nanti dibaca apa usaha masing-masing khalifah itu dalam memajukan umat Islam dan peradaban Islam pada masanya, apa tantangannya dan bagaimana akhir dari pemerintahannya. Itu cerita naratif bisa. Tapi yang cerita analisisnya ini, kita analisis kenapa bisa berbeda. Apa pengertian khalifah, kenapa bisa berbeda-beda cara pemilihannya, dan apa signifikansi konsep khalifah ini terhadap perkembangan peradaban dunia. Nah, jadi kita melihat khalifah adalah sebagai sumbangan umat Islam terhadap sistem kepemimpinan atau sistem politik di dunia. Jadi untuk saat itu merupakan suatu konsep yang dipandang maju. Ya, demikian saja penjelasan dari saya. Silakan banyak-banyak membaca untuk memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.